Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang bertemakan antariksa lagi, berjudul The Midnight Sky. Adalah sebuah film fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2020. Garapan sutradara George Clooney dengan naskah ditulis oleh Mark L. Smith berdasarkan novel tahun 2016 berjudul Good Morning Midnight karya Lily Brooks Dalton. Film yang berdurasi 118 menit ini dibintangi oleh sang sutradara bersama aktor dan aktris seperti Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany Boone, Demian Bichir, Kyle Chandler, dan Keolin Springall. Berkisah tentang seorang ilmuwan yang bertahan hidup di wilayah Arktik atau Kutub Utara demi memberikan peringatan tentang bencana global kepada kapal antariksa yang baru saja kembali dari planet baru yang akan dihuni oleh manusia. Pasti pada penasaran kan? Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan suasana di sebuah observatorium bernama Barbu di lingkar Arktik pada bulan Februari tahun 2049. Tepatnya setelah 3 minggu setelah terjadinya sebuah peristiwa. Seorang pria bernama Augustin Lovehouse duduk termenung sambil menikmati makanannya. Orang-orang yang sebelumnya berada di Barbu telah dievakuasi menjelang peristiwa. Seorang petugas telah mencoba membujuk Augustin untuk ikut ke sebuah tempat aman yang disebut rumah. Namun Augustin menolak karena walaupun pindah ke tempat yang aman, penyakit yang dideritanya tidak akan membuatnya bertahan. Sebuah penyakit yang membuatnya hampir setiap hari melakukan hemodialisis atau cuci darah. Entah bagaimana nasib orang yang telah dievakuasi ataupun orang-orang di belahan bumi yang lain. Yang diketahui Augustin, radiasi hampir menutupi seluruh permukaan planet itu. Dalam kesendiriannya, seringkali Augustin terkenang masa-masa mudanya. Masa di mana dia menemukan sebuah tempat yang diperkirakan bisa menjadi hunian baru bagi umat manusia. Sejak saat itu banyak astronot dan ilmuwan yang dikirimkan ke sana untuk melakukan penelitian. Termasuk ITER, tim astronot terakhir yang masih aktif dan saat ini sedang dalam perjalanan pulang dari K23 menuju ke bumi. Sudah 3 minggu para kru tidak mendengar kabar apapun dari pusat kendali. Mereka juga telah menghubungi kapal pengangkut koloni yang seharusnya sudah berangkat seminggu yang lalu, namun tidak ada respon sama sekali. Masalah atmosfer, polusi frekuensi radio, atau badai geomagnetik mungkin bisa menjadi penyebab gangguan komunikasi. Tapi biasanya itu tidak akan selama ini, atau mengganggu sistem komunikasi di seluruh belahan bumi. Jika krunya kurang berpengalaman, tentu saja kejadian ini bisa menimbulkan kepanikan. Misi ITER dijalankan oleh sekelompok astronot yang terdiri dari 5 orang, yaitu Adewole sebagai komandan misi, Sullivan sebagai peneliti yang masih terus mencoba berkomunikasi dengan bumi, bahkan melanggar protokol dengan menghubungi negara-negara lain seperti Tiongkok, India, dan Rusia. Michelle adalah pilot terbaik yang mencoba tetap fokus walaupun sudah tidak sabar untuk bertemu dengan keluarganya. Sedangkan 2 orang lagi adalah Maya dan Sanchez yang bekerja secara bergantian setiap 12 jam merestart sistem komunikasi. Secara keseluruhan, semangat para kru tetap tinggi mendekati akhir perjalanan. Misi ITER selama 2 tahun di K23 telah menjawab hampir seluruh pertanyaan selama ini, kecuali satu pertanyaan yang membayangi para kru, mengapa semua terasa begitu sunyi. Setiap harinya terasa sama bagi Augustin. Selain makan dan minum, serta cuci darah, dia juga harus memantau penyebaran radiasi dan juga lokasi ITER. Pikiran dan mentalnya mulai terganggu. Sangat mengejutkan, tiba-tiba saja terdengar suara alarm yang ternyata disebabkan oleh api di ruangan dapur. Namun yang tidak kalah mengejutkan adalah ternyata selama ini dia tidak sendiri. Ada seorang gadis kecil yang sepertinya tidak sengaja tertinggal saat evakuasi. Augustin menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dihubungi di luar sana. Namun, dia tetap bersikeras karena Augustin merasa bahwa dia bukanlah orang yang tepat untuk mengurus seorang gadis kecil. Sama sekali tidak bicara, namun bukan berarti tuli. Gadis itu terlihat seperti mengabaikannya dan itu membuat Augustin sedikit kesal. Tapi padahal sebenarnya dia sedang menggambar bunga yang mana adalah namanya sendiri, yaitu Iris. Waktu yang dinantikan oleh Augustin telah tiba, ditandai dengan suara alarm yang menerangkan bahwa ITER telah memasuki jangkauan komunikasi dengan bumi. Berbagai cara telah dilakukan, termasuk mengubah arah antena. Namun, sama sekali tidak ada jawaban.
karena pria itu berpikir bahwa antena Barbu tidak cukup kuat untuk menjangkau lokasi Ether. Augustin adalah seorang introvert, tapi tidak bisa dipungkiri, kehadiran Iris telah membuat sikapnya sedikit berubah. Pria itu terkenang akan sebuah pertemuannya dengan seorang wanita bernama Jean, yang mana saat itu membuatnya benar-benar jatuh cinta. Sayangnya hubungan mereka tidak berjalan dengan baik. Jean meninggalkan Augustin yang terlalu terobsesi dengan pekerjaannya menemukan planet baru. Bahkan beberapa tahun kemudian, Augustin mengetahui Jean memiliki anak dari hubungan mereka, tapi dia malah memutuskan untuk tidak menemui anak itu. Tidak ada yang menyangka, ternyata radiasi telah mencapai ke lokasi Barbu. Untuk membuktikannya, Augustin keluar di tengah badai dan menemukan bangkai burung di mana-mana. Satu-satunya cara adalah menuju ke utara, tepatnya di Lake Hazen. Karena letaknya di tengah-tengah gunung, maka kemungkinan besar daerah itu masih aman dari radiasi. Di sana terdapat sebuah weather station atau stasiun cuaca, yang mana memiliki antena yang lebih besar untuk bisa berkomunikasi dengan Ether. Tapi, untuk menuju ke Lake Hazen pastinya tidak akan mudah, karena mereka harus menempuh perjalanan panjang yang kemungkinan besar dilanda badai. Sementara itu di Ether, tiba-tiba saja para kru mendengar bunyi alarm yang menandakan kapal telah keluar jalur. Ternyata setelah diperiksa oleh Maya dan Sanchez, telah terjadi kegagalan dengan sistem navigasi. Akhirnya, mau tidak mau mereka harus melewati jalur baru yang belum dipetakan dan mungkin saja berbahaya. Kembali ke Augustin dan Iris. Setelah melewati satu malam, di perjalanan mereka menemukan sebuah bangkai pesawat yang dikerubungi oleh serigala. Augustin langsung melepaskan tembakan untuk membubarkan kawanan itu. Lalu dia menemukan seorang pria di dalam pesawat yang sepertinya hendak dijadikan santapan oleh serigala tadi. Karena sudah tidak ada harapan, pria itu pun memohon kepada Augustin untuk mengakhiri penderitaannya. Perjalanan pun berlanjut hingga di hari ketiga Iris melihat sebuah pos. Mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana karena selain untuk berlindung dari badai, Augustin juga harus melakukan cuci darah untuk memperpanjang masa hidupnya. Pada malam harinya, selagi Iris menggambar, Augustin menceritakan tentang Jean. Lalu sebuah pertanyaan singkat dari Iris membuat pria itu terbangun dalam genangan air. Did you love her? Ternyata pos tersebut berada di tengah-tengah danau. Augustin berhasil mengeluarkan Iris, tapi sangat disayangkan, kendaraan mereka tenggelam bersama peralatan hemodialisisnya. Wajahnya terlihat sangat menyesal. Dia berpikir, mungkin sebaiknya mereka tidak pernah bermalam di sana. Perjalanan pun dilanjutkan dengan berjalan kaki dan persediaan makanan seadanya. Terkadang mereka berhenti untuk menggali gua salju demi berlindung dari badai. Tiba-tiba saja mereka dihadang oleh segerombolan serigala. Karena terlalu panik, Augustin tidak menyadari bahwa Iris telah terpisah darinya. Angin yang bertiup kencang membuat Augustin sama sekali tidak bisa menemukan jejak gadis itu. Dia hanya bisa berteriak dan berharap Iris bisa mendengarnya. Tak lama kemudian setelah badai reda, sekilas Augustin berhalusinasi melihat bayangan Jean. Ternyata itu adalah Iris, dan Augustin sangat bersyukur mereka berdua bisa tiba di Lake Hazen dengan selamat. Ether mendapatkan kabar baik bahwa Adewale dan Sally akan memiliki seorang bayi perempuan. Masing-masing dari anggota tim mengajukan beberapa nama untuk si calon bayi, namun belum ada satupun yang diterima oleh Ade. Ada sebuah kabar baik lainnya dari Sally. Akhirnya setelah 3 minggu, tim Ether kembali bisa berkomunikasi dengan bumi. Ternyata dugaan Augustin benar, weather station memiliki pemancar yang lebih besar, sehingga bisa mengirimkan sinyal ke Ether. Sayangnya komunikasi tidak berlangsung lama, bahkan Augustin tidak sempat menjelaskan apa yang terjadi di bumi karena badai asteroid menghantam kapal Ether. Terjadi kerusakan di mana-mana, terutama di antena komunikasi dan radar. Untungnya, semua itu masih bisa diperbaiki, tapi mau tidak mau mereka harus melakukannya dari luar. Sebagai teknisi, Maya yang ditunjuk untuk mengemban tugas tersebut, dibantu oleh Sally yang akan memperbaiki radar. Selain itu, komandan juga akan mengawal mereka karena merasa khawatir dengan istrinya, dan juga karena ini merupakan pengalaman pertama bagi Maya berada di ruang hampa. Pada awalnya semua baik-baik saja. Sambil menjalankan tugas, mereka menikmati pemandangan yang menakjubkan, diiringi lagu Sweet Caroline oleh Neil Diamond. Tak lama kemudian Sally dan Maya berhasil menyelesaikan tugasnya. Tapi ketika radar dinyalakan, benda itu langsung mendeteksi badai asteroid yang ternyata sudah sangat dekat. What do we got?
Karena tidak sempat kembali ke dalam ITER, Sully, Ade, dan Maya terpaksa berlindung di balik kapal. Sangat disayangkan ternyata Maya terkena puing. Hal itu membuat tabung oksigennya bocor dan luka di bagian punggungnya. Mengetahui hal itu, Sanchez bergegas mendatangi ruang kedap dengan membawa obat-obatan. Tapi Maya mengalami pendarahan hebat sehingga membuatnya tewas. Tentunya kematian Maya membuat seluruh tim terpukul. Namun mereka harus kembali mencoba alat komunikasinya. Jika tidak, kematian Maya akan sia-sia. Beberapa waktu kemudian, Michelle melihat sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan, sekaligus mengerikan. Teleskop satelit Astron menyiarkan keadaan bumi yang hancur dengan awan jamur yang terbentuk pada permukaannya. Setelah kembali terhubung dengan Lake Hazen, Augustine menjelaskan apa yang terjadi dengan bumi. Selama Aether menjalankan misi, umat manusia telah gagal menjaga bumi dengan baik. Augustine juga menambahkan bahwa sama sekali tidak ada celah bagi Aether untuk mendarat di bumi, karena satu-satunya tempat yang aman adalah di bawah tanah, dan itu hanya bersifat sementara. Maka yang bisa disarankan adalah kembali ke K23 dengan menggunakan metode yang telah dirancangnya. Seluruh kru pun berdiskusi dan menurut Sanchez, metode yang diberikan Augustine itu masuk akal. Dengan memanfaatkan gravitasi bumi saat perputaran, maka bisa menghemat bahan bakar. Hanya Michelle yang tidak setuju dengan rencana tersebut. Rasa rindu terhadap keluarganya sudah tak terbendung. Menurutnya, kata-kata Augustine tidak bisa dibuktikan jika hanya berpatokan dari rekaman yang ditampilkan satelit. Beberapa waktu kemudian, Sanchez melaporkan bahwa Aether telah menerima sebuah pesan dari istri Michelle. Diperkirakan pesan itu seharusnya telah diterima sekitar 10 hari yang lalu. Istri Michelle menjelaskan tentang memburuknya kondisi bumi sehingga membuat anak-anak mereka sakit dan semuanya dievakuasi ke suatu tempat. Sang istri berniat untuk memberitahukan lokasinya karena mungkin nantinya tidak akan ada kesempatan lagi untuk berkomunikasi. Sesaat setelah itu, Michelle menemui Komandan Ade, menjelaskan tentang sebuah perbincangan antara Michelle dan istrinya mengenai resiko, di mana Michelle yang seharusnya dalam bahaya demi menjaga Kate dan anak-anak mereka selalu aman di rumah. Namun kini kondisinya menjadi terbalik, dan menurut Michelle, itu adalah sebuah kesalahan. Oleh karena itu, dia akan menggunakan salah satu pesawat sekoci untuk kembali ke bumi. Menurutnya, keputusan Adewale tidak salah untuk kembali ke K23, tapi bagi Michelle sendiri, misi Aether telah selesai. Kini dia harus menepati janjinya kepada keluarganya. Sanchez juga mengajukan diri untuk ikut bersama Michelle. Dia berpikir bahwa ini bukan tentang lama atau singkatnya hidup, tapi tentang bagaimana kau bisa menggunakan hidupmu sebaik-baiknya untuk menjadi lebih berguna. Dan karena Maya sudah dianggap seperti putrinya sendiri, maka Sanchez memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya mengantarkan jasad Maya kembali ke bumi. Beberapa waktu kemudian, Michelle dan Sanchez mengucapkan salam perpisahan. Lalu Sully dan Adewale memberikan laporan terakhirnya menjelang Aether melakukan perputaran. Sully sangat berterima kasih kepada Augustine atas penemuan K23 yang mana pada awalnya ditujukan untuk menolong banyak orang. Penemuan tersebut yang menginspirasi Sully untuk menjadi seorang astronot. Ternyata selama ini Augustine mengetahui nama depan Sullivan adalah Iris, seorang anak yang dulu tidak ingin ditemuinya. Penyesalan yang amat dalam dirasakan Augustine karena tidak bisa mengaku sebagai ayah. Namun bisa berbicara seperti saat ini saja sudah merupakan suatu kebahagiaan yang tak terhingga. Percakapan mereka ditutup dengan penjelasan Iris tentang K23. Lokasinya seperti di Colorado, dengan udara yang sangat bersih dan beraroma pinus. Langit berwarna jingga karena pantulan cahaya dari Jupiter. Cahaya yang membuat semua warna tampak lebih nyata, seperti dalam dunia Oz. Saat rotasinya di posisi yang tepat, Jupiter terlihat begitu dekat, hingga membuatku berpikir bisa menyentuhnya. Tak pernah aku melihat cahaya seindah ini sebelumnya. Begitulah yang dirasakan Sully ketika berada di K23, sebuah hunian di mana dia dan Adewale akan memulai kembali kehidupan baru yang lebih baik. Apakah Aether mampu membawa mereka kembali ke K23? Dan tamat. Bagaimana alur ceritanya? Apakah menarik? Jika kalian mengharapkan ketegangan di mana orang-orang berlarian ketakutan setelah mengetahui bencana yang akan menimpa mereka dan mengakhiri seluruh kehidupan di dunia, kalian tidak akan mendapatkannya di film ini. Tapi saya akui, visualisasinya sangat luar biasa, terutama pemandangan di K23 yang benar-benar memanjakan mata. Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Bukan planet ataupun bulan, tapi dalam The Midnight Sky disebut-sebut sebagai salah satu satelit atau bulan Jupiter yang baru saja ditemukan dan memiliki potensi untuk dihuni oleh manusia karena kondisi yang sama dengan bumi. Dalam presentasinya yang memukau, Augustine Muda menjelaskan bahwa atmosfer K23 tidak diatur oleh matahari, melainkan aktivitas vulkanis termal. Singkatnya, saat meneliti spektrum bulan K23, penanda biologis dan uap airnya tampak seperti dipanaskan dari dalam. Para peneliti masih harus
menguji kelayakan atmosfernya, tapi bisa dikatakan berdasarkan massa, kecepatan rotasi, dan orbit, mungkin saja K23 menjadi tempat tinggal umat manusia yang baru. Meskipun Jupiter memiliki 79 satelit atau bulan, pada kenyataannya tidak ada satupun yang bernama K23. Tapi banyak ilmuwan yang berspekulasi bahwa di Europa, salah satu bulan Jupiter, terdapat kehidupan berupa mikroorganisme di bawah permukaan yang diselimuti es. Untuk penjelasan lengkapnya, kalian bisa cek video alur cerita 3022 atau Europa Report. Linknya ada di deskripsi ya. Seperti yang kita ketahui, Midnight Sky berlatar di tahun 2049, pasca peristiwa apokaliptik yang disebut dengan The Event atau peristiwa, yang pada dasarnya telah membuat bumi menjadi planet yang tidak layak huni bagi seluruh makhluk hidup. Meskipun penyebab peristiwa tidak dijelaskan secara lengkap, ada beberapa petunjuk di sepanjang film yang membuat kita mengira bahwa itu adalah bencana alam. Dalam sebuah scene, diperlihatkan Augustine memeriksa kualitas udara di bumi dari Observatorium Barbu. Dia mengetahui bahwa setiap harinya radiasi telah menyebar melalui udara ke seluruh dunia dan tak lama lagi udara itu pun akan mencapai kutub utara. Ini adalah salah satu bencana mengerikan yang tidak bisa dihindari. Walaupun Augustine mengatakan tempat teraman saat ini adalah di bawah tanah yang mungkin saja telah didirikan bunker, tapi sama sekali tidak menjamin umat manusia bisa bertahan hidup lebih lama di dalam sana. Saya yakin bunker itulah tempat aman yang disebut rumah oleh petugas evakuasi di awal film. Para karyawan Barbu terlihat begitu tenang dan pasrah menerima keadaan serta berharap bisa berkumpul dengan keluarganya menjelang akhir dunia. Menurut saya ada dua kemungkinan yang menjadi penyebabnya. Kemungkinan yang pertama, telah terjadi kebocoran pembangkit nuklir, seperti kemungkinan yang dijelaskan pada film The Happening. Dan kemungkinan yang kedua adalah perang dunia, yang ditandai dengan tidak bersatunya negara maju seperti India, Cina, dan Rusia dalam menghadapi akhir dunia. Saya pikir inilah yang membuat tindakan Sally telah melanggar protokol, karena menghubungi negara-negara musuh. Mungkin perang telah berakhir sejak menyebarnya radiasi. Lalu pada tahun 2047, NASA mengirimkan ITER untuk penelitian terakhir demi memastikan bahwa K23 bisa menjadi planet baru bagi umat manusia. Kapal pengangkut pun telah disiapkan untuk membawa manusia pindah ke K23. Sayangnya peristiwa datang 2 minggu lebih cepat sehingga menggagalkan seluruh rencana NASA. Ketika berada di Barbu, selain memantau penyebaran radiasi, Augustine juga memantau lokasi ITER dan fokusnya jatuh kepada seorang astronot wanita bernama Sullivan. Saya rasa ini sudah menjelaskan mengapa dia bersikeras ingin tetap berada di Barbu. Selain memberikan peringatan kepada para astronot yang akan melanjutkan spesies manusia, salah satu dari astronot itu juga ada putrinya yang bernama Iris Sullivan. Iris kecil merupakan perwujudan dari imajinasinya saat dilanda rasa sepi yang telah memuncak dan sebuah penyesalan masa lalu karena memutuskan untuk tidak mengenali putri kecilnya. Namun dibalik itu semua, penggambaran dari Sally tentang K23 telah membuat rasa sesal itu sirna karena obsesinya dalam bekerja hingga mengabaikan keluarga telah menghasilkan sesuatu yang begitu berarti bagi seluruh umat manusia, termasuk putrinya sendiri. Pada intinya saya pikir alasan film ini tidak menampilkan atau menjelaskan bencananya secara detail adalah karena The Midnight Sky tidak berfokus pada kehancuran dunia, tapi lebih kepada sebuah harapan dan penembusan. Bagaimana menurut kalian? Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salahnya selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!